Shizun, yang diakui sebagai yang terhormat di sekte ini, kini terbaring di pelukanku. Wajahnya yang sangat cantik memerah karena demam. Dia mengembuskan napas ke arahku. Shizun, kita harus melakukan kultivasi ganda, atau kita berdua akan mati. Shizun, dia adalah tetua Lingyun termuda di sekte Qingyun. Dia luar biasa cantik, dulu dikenal sebagai peri penghancur pedang. Dan aku adalah satu-satunya muridnya, Ye Fen. Aku diam-diam mengaguminya. Kekaguman masa muda ini. Aku menyembunyikannya lebih baik daripada harta karun pelindung nyawa. Siapa sangka, 3 hari lalu saat perjalanan ke alam rahasia. Semuanya hancur total. Shizun dan aku diperintahkan untuk mencari ramuan roh. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Tetapi tepat saat Shizun dengan cekatan memetiknya, tanah di bawah kaki kami tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah gelap yang aneh. Banyak sulur muncul dari tanah, melilit kami seperti kabut. Di sulur-sulur itu tumbuh bunga-bunga kecil berwarna merah muda dengan kelopak seperti sayap, memancarkan aroma manis yang memabukkan. Tidak bagus, ini adalah sulur yin yang Hehuan. Tahan napasmu. Wajah Shizun berubah pucat. Dia segera bereaksi dan memukul dengan telapak tangannya. Uap es membekukan sebagian besar sulur dalam sekejap. Dia kemudian menyapu lengan bajunya dan menarikku ke udara. Tapi ternyata sudah terlambat. Aromanya kuat dan tak terhindarkan. Aku dan Shizun menghirupnya. Awalnya kami tidak merasakan apa-apa. Tetapi setelah melarikan diri dari alam rahasia, racun aneh itu mulai bereaksi. Panas yang membara bangkit dari dantian, menyebar ke seluruh tubuh. Aku kehilangan kendali atas anggota tubuhku. Kekuatan spiritualku menjadi kacau. Seolah-olah 2 kekuatan yang berlawanan bertabrakan di dalam tubuhku. Kondisi Shizun bahkan lebih buruk dariku. Dia memiliki akar inti bekushuan dari sekte Yin, yang berbenturan dengan racun yang murni ini, reaksinya lebih hebat. Di wajahnya yang biasanya sedingin es, muncul 2 rona merah yang tidak normal. Matanya yang biasanya setenang embun beku. Kini tertutup lapisan kabut berkabut, pandangannya kabur. Kami berjuang keras untuk kembali ke sekte. Langsung menuju aula utama sekte. Sang Zongzhu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang telah melihat segalanya. Setelah memeriksa kondisi kami, dia mengelus jenggotnya dan menghela napas panjang. Ekspresinya lebih buruk dari 10 tahun perjalanan kultivasi. Zongzhu, racun apa ini sebenarnya? Aku bertanya dengan cemas. Ah, ini bukan racun biasa. Ini adalah racun, Tong Xindu, dari zaman kuno, yang disegel oleh iblis. Zongzhu menggelengkan kepalanya. Racun yin yang Hihuan hanyalah bayangan. Ia akan secara paksa mengikat energi vital dan takdir hidup kalian berdua. Mulai sekarang, kalian berdua seperti pohon yang tumbuh bersama. Satu hidup, satu mati. Satu terluka, yang lain terluka. Apa maksudnya? Hatiku tenggelam. Artinya, Zongzhu menatapku, lalu menatap Shizun yang sudah mulai gemetar. Ini akan terus-menerus menyedot energi vital Shizun, sumber kehidupanmu. Dalam waktu singkat, kultivasimu akan melonjak, sementara Shizun akan melemah dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 7 hari, dia akan mengering dan menjadi mayat. Apa? Aku seperti tersambar petir, seluruh tubuhku kaku. Maksudmu? Akulah yang mengambil nyawa Shizun? Bisa dibilang begitu. Dan setelah Shizun meninggal, kamu, yang kehilangan keseimbangan yin-yang, juga akan mati dalam 3 hari karena energi yang mengamuk merusak meridianmu. Tubuhmu akan meledak. Kata-kata Zongzhu menghantam hatiku. Aku menopang Shizun yang hampir roboh. Merasa dunia runtuh. Apakah tidak ada cara lain? Suaraku bergetar, dengan sedikit keputusasaan. Cara? Bukan berarti tidak ada. Zongzhu menunjuk ke arahku, tatapannya menjadi aneh. Cara apa? Cepat katakan. Satu-satunya solusi. Yaitu metode kultivasi ganda yang menyelaraskan energi yin dan yang, menyatukan kekuatan kedua belah pihak di dalam tubuh, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang lebih besar. Buku ini, Yu King Bing Xinjue, adalah satu-satunya metode kultivasi ganda yang tercatat di sekte ini. Kalian uruslah diri kalian sendiri. Setelah berkata begitu, lelaki tua itu melesat pergi seolah-olah pantatnya terbakar, meninggalkanku dan Shizun di sana. Suasananya begitu canggung hingga bisa membuat patung batu menangis. Kultivasi ganda, kedua kata itu menghantamku seperti petir yang menyambarku ke jurang. Aku diam-diam melirik Shizun. Pipinya sudah memerah hingga hampir berdarah, bibirnya sedikit bergetar. Entah karena kultivasi atau efek racun yang bekerja, matanya yang biasanya dingin menusuk hingga membuat orang mati kedinginan. Kini menatapku lekat-lekat dengan mata berkaca-kaca, menatapku dengan ganas. Matanya dipenuhi amarah dan sedikit keputusasaan. Dia bersandar lemah di bahuku. Menggunakan seluruh kekuatannya, dan memeras kata-kata itu dari sela-sela giginya, yang membuat jiwaku bergetar. Kultivasi ganda, atau kita mati bersama. Setelah berkata begitu, dia seolah-olah telah menghabiskan seluruh tenaganya, memiringkan kepalanya, dan pingsan. Hanya napas hangatnya yang tersisa, berembus di leherku, membakar hingga ke inti hatiku.
Aku memeluk Shizun yang pingsan dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Ini adalah tempat terlarang di sekte ini. Selain aku, tidak ada orang lain yang berani masuk tanpa izin. Gua itu sederhana dan sunyi. Hanya ada meja dan tempat tidur, di mana-mana memancarkan aura dingin yang tidak duniawi darinya. Satu-satunya hal yang hidup adalah pot bunga yang tidak diketahui namanya di dekat jendela, yang sedang mekar dengan tenang. Aku dengan lembut meletakkannya di ranjang es yang diukir dari batu giok putih, lalu menarik selimutnya. Melihat kerutan di dahinya yang rapat dan tubuhnya yang kesakitan, hatiku seolah dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat. Sakit hingga aku tidak bisa bernapas, pikiranku kacau balau. Kultivasi ganda dan Shizun, ini lebih tidak masuk akal daripada menyuruhku melawan Mozun sendirian. Dia adalah Shizunku. Dia yang mengajariku dari seorang anak muda yang liar menjadi orang yang berbudaya. Dia adalah cahaya suci yang tak tersentuh di hatiku. Biasanya, bahkan melihatnya sedikit saja terasa seperti penghinaan. Sekarang aku bahkan tidak berani memikirkannya lagi. Tapi kata-kata Zongzu terngiang di telingaku. Dalam 7 hari, dia akan meninggalkan ambisinya yang besar, meninggalkan hubungan guru murid, di hadapan hidup dan mati. Semuanya adalah omong kosong. Aku menarik napas dalam-dalam, tatapanku perlahan mengeras. Aku tidak bisa membiarkan Shizun mati. Kita semua harus hidup. Aku membuka kitab Yuking Bingxin. Isi kitab itu misterius dan rumit, tetapi inti dari ramuan obatnya sederhana dan kasar. Keluarkan yin, masukkan air, sentuhan kulit. Arahkan energi spiritual, putar di seluruh langit. Setiap kata membuat kelopak mataku berkedut. Setelah memastikan tidak ada celah dalam pertahanan dan isolasi, aku tidak berani ceroboh. Aku berjalan ke sisi tempat tidur. Shizun masih pingsan, racun itu mengamuk di dalam tubuhnya. Membuat kulitnya yang sudah pucat menunjukkan warna yang tidak sehat. Keringat halus muncul di dahinya. Bibir merahnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara rengekan halus tanpa sadar. Penampilannya seharusnya menggoda dosa, tetapi hatiku tidak memiliki sedikit pun nafsu. Hanya ada kekhawatiran dan ketakutan yang tak ada habisnya. Shizun, maafkan aku. Aku bergumam pelan. Dengan tangan gemetar, aku membuka pakaiannya. Jubah putih panjang yang melambangkan identitasnya yang mulia meluncur jatuh, memperlihatkan pakaian dalamnya. Tanganku semakin gemetar. Hampir sambil menutup mata, aku mengangkatnya. Aku berjalan ke kolam air panas di dalam gua. Uap air panas mengepul. Itu adalah kolam spiritual yang dipanaskan oleh api bumi. Memiliki efek menenangkan pikiran. Aku memasukkannya ke dalam air. Air panas menyelimuti tubuhnya. Dia tampak nyaman, alisnya mengendur. Setelah melakukan semua ini, aku tidak ragu-ragu. Aku dengan cepat melepaskan pakaianku sendiri dan juga masuk ke dalam kolam air panas. Air beriak, uap mengepul, membuat segalanya menjadi kabur. Aku mengikuti deskripsi dalam teknik kultivasi, berdiri di belakangnya, merentangkan kedua lengan. Aku memeluknya dari belakang. Sentuhan pertama adalah kelembutan dan kelenturan yang memukau. Tubuhku langsung menegang, pikiranku kosong. Ini tubuh Shizun. Aku bahkan bisa merasakan tekstur kulitnya dengan jelas, merasakan punggungnya yang sedikit naik karena tegang. Aku mencium aroma khasnya, seperti aroma bunga yang ringan dan menyegarkan. Satu helaan napas. Aku merasa seluruh darahku mengalir ke kepala. Tenang, Ye Fen. Kamu sedang menyelamatkan orang, bukan berbuat mesum. Aku mati-matian menenangkan diri. Saat itu, orang di pelukanku bergerak sedikit, perlahan membuka matanya. Dia perlahan membuka matanya. Hal pertama yang terlihat adalah kabut air yang mengepul. Dan sepasang lengan pria yang melingkar di pinggangnya. Pikirannya terguncang. Kemudian dia tiba-tiba bereaksi. Ye Fen, beraninya kamu. Suaranya bergetar, penuh ketakutan, seperti rusa kecil yang terkejut. Dia ingin melepaskan diri dari pelukanku dengan patuh. Shizun, jangan bergerak. Aku segera menjelaskan dengan mendesak, racunnya hampir tidak bisa ditahan lagi. Jika kita tidak segera memulainya, kita berdua akan dalam bahaya. Kata-kataku membuatnya sedikit tenang. Tapi tubuhnya masih kaku seperti batu. Dia berbalik, mengertakkan gigi. Suaranya keluar dari sela-sela giginya. Bagaimana aku bisa berkultivasi jika aku berbalik? Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Shizun, teknik kultivasi mengatakan bahwa perut kita harus bersentuhan. Agar energi spiritual dapat menyatu dengan sempurna. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Membiarkan uap air membasahi rambut panjangnya. Tetesan air mengalir di sepanjang garis rahangnya yang indah, menetes ke lenganku. Aku membakar dirinya dengan kekuatan spiritualku, suasana menjadi sangat tegang. Aku memberanikan diri. Mengikuti posisi di buku latihan, menempelkan telapak tanganku ke perutnya yang rata. Tubuhnya tiba-tiba seperti tersengat listrik. Aku juga tidak baik-baik saja. Sentuhan di telapak tanganku, halus dan hangat, seperti kehangatan terbaik, membuat pikiranku terganggu. Hampir tidak bisa menahan roh, menenangkan pikiran, memanggil kekuatan roh kedantian. Aku hampir berteriak,
setengah untuk mengingatkannya, setengah untuk mengingatkan diriku sendiri. Kami mulai mencoba menjalankan teknik kultivasi. Kekuatan roh yang murni milikku dan kekuatan roh es misterius miliknya. Seperti dua pasukan, dengan hati-hati saling menguji dan bersentuhan. SSST. Begitu kekuatan roh bersentuhan, rasa sakit yang tak terlukiskan. Dan rasa gatal datang bersamaan. Kami berdua tanpa sadar mengerang. Terlalu ganas, racun ini seperti katalis, membuat kekuatan roh kami menjadi sangat agresif. Kekuatan rohku panas membara, ingin melahap segalanya. Kekuatan rohnya dingin menusuk tulang. Ingin membekukan segalanya. Tidak bisa, suara Shizun terdengar sedikit kesakitan. Shizun, coba sekali lagi. Buku latihan berkata, harus memiliki pikiran yang sama, benar-benar terbuka satu sama lain, barulah kekuatan roh bisa menyatu. Terbuka, mudah diucapkan. Kita adalah guru dan murid, adalah langit dan bumi, adalah awan dan lautan. Bagaimana mungkin kita bisa terbuka? Rasa sakit di tubuh semakin kuat, racun mulai berbalik menyerang dengan ganas. Jika terus begini, jangan bicara tentang detoksifikasi, kita mungkin akan lebih dulu dihancurkan oleh kekuatan roh yang mengamuk ini. Sebaliknya, suara Shizun tiba-tiba melembut, dengan permohonan yang sedikit bergetar. Shizun tidak bisa melakukannya. Suaranya dipenuhi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Melihatnya kesakitan, hatiku terasa seperti dicabik pisau. Sialan. Aku menariknya keluar. Shizun, lihat aku. Aku meraung, memaksanya berbalik menghadapku. Mata bertemu mata. Dalam kabut air yang mendung, aku melihat wajahnya yang memesona. Rambut panjangnya jatuh menempel di pipinya. Ketenangan biasanya telah hilang, digantikan oleh kerapuhan dan ketidakberdayaan yang mencekam. Matanya memerah, air mata menggenang di pelupuknya. Giginya terkatup rapat menahan rasa sakit. Dia tampak pasrah, siap disembelih. Jantungku berdebar kencang. Tenggorokanku tercekat tak terkendali. Shizun, dengarkan aku. Suaraku serak dan lembut luar biasa. Sekarang, lupakan bahwa kita adalah guru dan murid. Lupakan segalanya. Kamu bukan Ice Phoenix yang agung, dan aku bukan muridmu. Kita hanya dua orang yang ingin hidup. Harapan satu-satunya adalah satu sama lain. Percayalah padaku. Serahkan segalanya padaku. Tatapanku menjadi sungguh-sungguh. Dia menatapku. Sekilas keraguan melintas di matanya yang berlinang air mata. Tubuhnya yang tegang tampak sedikit mengendur. Dia mengeluarkan suara dengungan yang hampir tak terdengar dari hidungnya. Aku merasakan secercah harapan, tahu itu berhasil. Aku tidak ragu lagi. Menunduk, aku mencium bibirnya. Lembut, dingin, dengan aroma samar bunga anggrek. Tubuh Shizun menegang seketika, matanya terbelalak lebar. Wajahnya memerah karena terkejut. Aku tidak mendalaminya, hanya menempel dengan lembut. Lalu aku menempelkan dahiku ke dahinya. Shizun, jangan pikirkan apapun. Ikuti saja panduanku. Aku memejamkan mata, mencapai ketenangan. Semua niat terfokus pada memandu kekuatan spiritual kita. Mungkin ciuman itu memecah penghalang terakhir, atau mungkin tatapanku yang membakar. Kekuatan spiritual yang bergejolak di dalam diri kita mulai menunjukkan tanda-tanda fusi. Bibirku tidak lagi begitu agresif, tetapi berubah menjadi lembut. Dengan hati-hati membungkus kekuatan esnya yang dingin. Dan kekuatannya perlahan mengalir seperti sungai kecil, mulai menerimaku. Yin dan Yang berlawanan, api yang berlawanan, di bawah bimbingan Yu King Bing Xing Jue, mulai menyatu perlahan, berputar. Kekuatan kutukan jahat yang terjalin dalam inti kehidupan kita, disembuhkan oleh kekuatan baru yang menyatu ini, dan dengan mudah dilenyapkan. Diserap, menjadi energi paling murni, dan mengisi tubuh kita. Perasaan nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh. Seolah-olah memakan pil puksian, aku dan Shizun tanpa sadar mengeluarkan erangan puas. Namun, ini baru permulaan. Seiring dengan berjalannya latihan kultivasi, seiring dengan penyatuan energi spiritual yang mendalam, beberapa perasaan yang tak terkendali dari kultivator juga datang. Tubuh menjadi sangat sensitif. Air yang mengalir di kulit terasa seperti sentuhan kekasih. Membangkitkan gelombang gairah. Setiap napasnya, setiap detak jantungnya. Terdengar jelas, seolah-olah kita telah menjadi satu. Aku bisa merasakan ketegangannya, hasratnya, dan sedikit kenangan tersembunyi yang bahkan dia sendiri tidak mau akui. Dia juga bisa merasakan pengekangan kita. Ikatan, dan gairah yang tak bisa lagi disembunyikan. Air di kolam air panas. Mulai mendidih. Udara dipenuhi dengan aroma gairah. Wajah Shizun memerah seperti buah persik matang. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, bulu matanya yang panjang bergetar seperti sayap kupu-kupu, tidak berani menatapku. Desahan halus dan tertahan terus keluar dari bibirnya. Aku merasa diriku akan meledak. Ini jelas bukan penyembuhan. Ini adalah siksaan terindah di dunia. Shizun memberitahuku untuk tetap fokus pada tahap memandu energi spiritual, tetapi tubuhku berteriak. Menginginkan lebih, menginginkan penyatuan yang lebih dalam. Sebaliknya,
Jangan. Dia sepertinya merasakan keraguan dalam pikiranku, dan berkata dengan suara serak seperti nyamuk yang terperangkap. Teriakan, jangan, itu seperti air dingin yang langsung memadamkan api di hatiku. Aku menggigit lidahku dengan keras. Rasa sakit itu membuatku sadar sedikit. Maaf, Shizun, aku terlalu terbawa nafsu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menekan semua pikiran liar dan fokus pada latihan kultivasi. Kita tidak boleh dikendalikan oleh racun dan nafsu yang dibawa oleh teknik kultivasi. Kita sedang menyelamatkan nyawa. Ya, menyelamatkan nyawa. Entah berapa lama berlalu, saat sinar matahari pertama menerobos celah gua, energi spiritual di tubuh kami akhirnya menyelesaikan satu siklus besar. Racun yang mengganggu itu berhasil diurai sekitar 30%. Aku perlahan menghentikan kultivasi. Aku membuka mata dan melihat Shizun di depanku. Dia tampak baru menyadarinya. Dia berseru kaget, lalu mendorongku menjauh dengan cepat dan menarik jubah di dekatnya. Dia membelakangiku, bahunya sedikit bergetar. Itu, Shizun, racunnya sudah hilang. Bagaimana perasaanmu? Aku mencari-cari topik pembicaraan. Aku mencoba memecah keheningan yang canggung ini. Dia mendengus pelan. Sisanya, kita akan membaginya menjadi 6 kali. Setiap malam, aku tidak bisa melanjutkan karena kedengarannya seperti rayuan murahan dari seorang bajingan. Aku tahu, suaranya masih terdengar teredam. Kamu keluar dulu. Baik, aku merasa sangat lega. Aku merangkak keluar dari kolam air panas dengan malu-malu, mengenakan pakaian dengan tergesa-gesa, dan buru-buru keluar dari gua Shizun. Baru setelah berlari keluar dari lembah, aku sadar bahwa aku benar-benar berlarian tanpa celana. Aku bersandar di pohon besar di luar gua, jantungku masih berdebar kencang. Di benakku, hanya ada wajah Shizun yang cantik merona karena malu, dan momen intim yang mendebarkan itu. Selesai sudah. Sepertinya aku tidak bisa kembali lagi. Setelah kultivasi ganda pertama, suasana antara aku dan Shizun menjadi sangat aneh. Kami memulai perang dingin selama 3 hari. Tidak, itu tidak bisa disebut perang dingin. Karena Shizun secara sepihak mengumumkan akan mengasingkan diri dan menolak bertemu siapapun, termasuk aku. Setiap hari aku pergi ke depan kediaman Shizun untuk memberi salam, tapi selalu dihalangi oleh penghalang es yang dingin. Aku hanya bisa meletakkan makanan yang sudah kubuat di depan pintu. Lalu pergi diam-diam. Aku tahu, dia sedang meracuniku. Siapapun yang berada di posisiku pasti akan marah selama beberapa hari. Lagi pula, 1 detik lalu dia adalah Shizun yang agung. Detik berikutnya dia berpelukan mesra dengan muridnya, jiwa dan raga menyatu. Perubahan identitas ini terlalu cepat, kebanyakan orang akan kewalahan. Aku memahaminya. Tapi itu bukan berarti hatiku tidak sakit. Menjelang malam hari keempat, aku perkirakan jika tidak segera melakukan perawatan kedua, racunnya akan kembali tak terkendali. Aku terpaksa memberanikan diri lagi mendatangi gua itu. Shizun, muridmu Yeven memohon untuk bertemu. Penghalang itu masih ada. Shizun, kita harus berlatih. Pipiku terasa panas saat mengatakannya. Tidak ada jawaban dari dalam. Aku jadi cemas. Aku berteriak dari luar. Shizun, jika kau tidak membuka pintu, aku akan mendobraknya. Jika sampai menimbulkan keributan dan menarik perhatian tetua lain, masalah kita berdua tidak akan bisa tertutupi lagi. Trik ini ternyata berhasil. Begitu aku selesai bicara, penghalang di depanku lenyap tanpa suara. Aku mendorong pintu dan masuk. Kulihat Shizun, mengenakan jubah putih, sedang duduk di atas bantal, membelakangiku, seolah sedang bermeditasi. Shizun, aku berjalan mendekat dan memanggilnya dengan hati-hati. Pergi ke kolam air panas. Dia berbicara, suaranya dingin, tanpa sedikit pun emosi, seolah semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah ada. Tapi aku masih bisa menangkap dengan jelas. Sedikit getaran dalam suaranya, dan rona merah yang mencurigakan di telinganya. Dia berpura-pura. Hatiku tiba-tiba merasa tenang. Selama dia tidak benar-benar ingin membunuhku, semuanya akan baik-baik saja. Proses kedua jauh lebih lancar daripada yang pertama. Kita sudah punya pengalaman. Tidak lagi canggung seperti pertama kali. Hanya saja, ketika tanganku menyentuh perut bagian bawahnya secara otomatis, tubuhnya masih saja sedikit tersentak karena kebiasaan. Kali ini aku tidak terburu-buru seperti terakhir kali. Aku memperlambat aliran energi spiritualku, menggunakan kesadaranku untuk membimbingnya dengan lembut. Menenangkannya. Aku bisa merasakan penolakannya berkurang sedikit demi sedikit, tubuhnya perlahan menjadi lebih lembut. Rileks. Ketika energi spiritual menyatu lagi, perasaan resonansi jiwa itu lebih jelas dari yang pertama kali. Aku melihat masa lalunya. Melihatnya saat masih gadis kecil, berdiri sendirian di tengah salju. Dibawa kembali ke sekte oleh Zhongzhu saat itu. Melihatnya berlatih keras, siang dan malam, tangannya dan tubuhnya penuh luka akibat menempa pedang. Melihatnya saat pertama kali berhasil membentuk inti, matanya menunjukkan senyum tulus dari lubuk hati. Juga melihatnya berdiri di tepi gunung setelah menjadi tetua Yuaning, dengan ekspresi kesepian yang tak terhapuskan di matanya. Ternyata, Shizunku.
Bukanlah gunung es sejak lahir. Hatinya juga pernah hangat. Hanya saja, waktu kultivasi yang panjang dan posisi yang tinggi membuatnya terbiasa menyembunyikan diri di balik ekspresi dingin. Melindungi dirinya sendiri. Tanpa sadar, perasaanku padanya, selain kekaguman dan rasa hormat, bertambah satu rasa sayang yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, dia juga melihat masa laluku. Melihat kekagumanku padanya sejak kecil, melihat semua usahaku untuk mengejar langkahnya. Juga melihat apa yang tersembunyi di lubuk hatiku yang terdalam. Cinta yang tak berani kuungkapkan. Napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Setelah latihan selesai, kami tidak berpisah untuk waktu yang lama. Shizun, aku berkata dengan suara serak, kamu sudah melihat semuanya. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah dan lembut. Ya. Kalau begitu, jangan katakan apa-apa lagi. Dia memotongku. Itu hanya ilusi yang disebabkan oleh latihan kultivasi, tidak perlu dianggap serius. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak segera mendorongku menjauh. Dia masih bersandar di pelukanku. Dia melihat masa laluku, melihat kekagumanku padanya sejak kecil, melihat semua usahaku untuk mengejar langkahnya. Juga melihat apa yang tersembunyi di lubuk hatiku yang terdalam. Aku tahu ada sesuatu yang telah berubah sejak hari itu. Shizun tidak lagi mengunci diri. Latihan kita menjadi acara tetap. Setiap malam saat suasana hening, aku akan muncul tepat waktu di jalan bulan dingin. Prosesnya, yang awalnya canggung dan tegang, menjadi semakin alami. Kami bahkan bisa meluangkan sedikit perhatian saat berlatih. Untuk bertukar wawasan tentang kultivasi. Sebaliknya, pedang murni yang memilikimu masih belum cukup jelas. Lain kali seharusnya begini. Shizun, tingkat ke-9 dari teknik jantung Xuan Bing Juemyu. Sepertinya bisa digabungkan dengan teknik mencari suara dalam suara. Dari metode kultivasiku, kekuatannya mungkin akan lebih besar. Suasananya sangat harmonis. Bahkan ada sedikit rasa saling mengajar. Jika kita mengabaikan fakta bahwa kita tidak mengenakan pakaian saat ini, hanya dalam posisi berpelukan. Ini benar-benar teladan keharmonisan dalam dunia kultivasi. Seiring bertambahnya frekuensi kultivasi ganda, kultivasi kami mulai meningkat pesat. Dan hubungan kami juga mengalami perubahan halus. Misalnya, suatu pagi ketika aku membawakannya sarapan, saat dia membuka pintu. Mungkin dia baru bangun tidur, rambutnya sedikit berantakan, dan masih ada sedikit bekas bantal di wajahnya. Melihatku, dia sedikit terkejut dan secara naluriah ingin menutup pintu. Aku dengan cepat menggunakan pergelangan tanganku untuk menahan celah pintu. Shizun, selamat pagi. Aku dengan lembut mendorong kotak batu itu. Dia melirikku. Tatapan itu, tidak lagi dingin seperti biasanya, malah memiliki sedikit makna kesayangan. Jangan datang sepagi ini lagi mulai sekarang. Dia mengambil kotak batu itu dan berkata dengan nada lembut. Kemudian, Pak, dia menutup pintu. Aku menyentuh hidungku. Dia tidak marah, malah aku merasa senang. Bukankah ini yang dikatakan orang di internet? Memukul itu cinta, memarahi itu sayang? Shizun bersikap sundera. Atau misalnya pada kultivasi ganda kelima. Aku menemukan ada bekas luka samar di perut bagian bawahnya. Apa yang terjadi? Aku menyentuh bekas luka itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Tubuhnya menegang sesaat. Tapi, bertahun-tahun lalu, demi ramuan spiritual, dia terluka oleh monster ular. Saat dia tidak menyukainya, aku malah terdiam. Aku tahu ramuan obat itu digunakan untuk membantuku menembus alam spiritual. Ternyata dia pernah terluka parah demi aku. Saat itu, aku merasakan dorongan yang tak terlukiskan di hatiku. Aku menundukkan kepala dan mengecup bekas luka itu dengan lembut. Mulai sekarang, giliranku untuk melindungimu. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh. Tubuhnya di pelukanku benar-benar lemas. Aku mulai berubah. Dari yang awalnya pasif menerima, aku menjadi semakin aktif. Aku tidak lagi puas hanya dengan menyatukan kekuatan spiritual. Aku mulai menambahkan beberapa gerakan kecil saat berlatih. Aku akan berbisik di telinganya, memanggil namanya dengan lembut. Ruyan. Setiap kali itu terjadi, tubuhnya akan bergetar hebat. Pipinya memerah sampai hampir berdarah, tapi dia tidak bisa mengucapkan kata penolakan. Saat aku mengalirkan energi, aku akan mencium cuping telinganya, lehernya, dan tulang selangkanya yang indah. Dia akan mendorongku 2 kali dengan sekuat tenaga. Tapi kekuatannya, daripada disebut penolakan, lebih seperti ingin menolak tapi ragu-ragu. Aku menikmati rasanya, dan tidak pernah bosan. Shizun, sepertinya dia juga mulai menikmati proses ini. Dia tidak lagi menolakku seperti di awal. Terkadang dia bahkan akan merespons dengan canggung. Responsnya seperti percikan api yang langsung membakar padang rumput keringku. Latihan kami, yang awalnya merupakan tindakan terpaksa untuk bertahan hidup, sepenuhnya berubah menjadi pesta liar yang hanya diketahui oleh kami berdua. Mata air panas di gua menjadi saksi setiap suara dalam hubungan kami. Dalam kabut uap, aku menatap wanita cantik di depanku yang kucintai, dengan air mata di sudut matanya dan wajah seindah bunga persik. Hanya ada satu pikiran di benakku.
Singkirkan status guru murid itu. Seumur hidupnya, Liu Ruyan hanya boleh menjadi wanita Ye Fen. Tepat saat hubungan aku dan Shizun semakin dekat. Hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus lapisan terakhir, masalah datang. Suatu hari, aku baru saja keluar dari gua Shizun dan berpapasan dengan tetua Zhang dari Aula Penegakan Hukum. Nama tetua Zhang adalah Zhang He, terkenal di sekte sebagai orang yang adil tanpa pandang bulu. Namun, aku dan Shizun selalu merasa orang ini munafik. Dia selalu mendambakan posisi Shizun, tapi sayangnya bakat dan kekuatannya tidak sebaik Shizun. Dia hanya bisa berada di bawahnya. Ye Fen, Zhang He berkata dengan senyum palsu. Keluar sepagi ini dari kediaman Leng Yue Xiao, murid memberi salam kepada Shizun. Aku menjawab tanpa emosi. Benarkah? Zhang He mengitariku sekali. Mengendus-endus hidungnya, tatapannya menjadi penuh makna. Kenapa aku mencium aroma Xuanbing yang unik dari murid Liu di tubuhmu? Dan kultivasimu sepertinya meningkat pesat. Baru beberapa hari ini, kau hampir menembus ke tahap tengah inti emas. Benar-benar kemajuan 1000 mil dalam sebulan. Aku terkejut dalam hati. Hubungan kultivasi ganda aku dan Shizun, meskipun rahasia. Kenaikan kultivasi yang pesat tidak bisa disembunyikan dari orang lain. Murid mengalami sedikit pencerahan beberapa hari lalu, dan beruntung bisa menerobos. Aku berkata tanpa mengubah ekspresi. Benarkah? Zhang He mencibir. Ye Fen, sebaiknya kau jujur. Kau dan saudari junior Liu. Apakah baru-baru ini berlatih teknik sesat? Di dalam sekte, dilarang keras berlatih secara pribadi. Jangan sampai kau menyesal. Dia hanya berpura-pura. Tetua Zhang bercanda. Murid ini setia kepada sekte, tidak berani melanggar aturan sekte. Sebaiknya begitu. Zhang He melihat tidak ada yang bisa digali, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Saat ini sekte sedang tidak tenang. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, dia pergi dengan tergesa-gesa. Melihat punggungnya, aku mengerutkan kening. Orang ini pasti punya masalah. Aku menceritakan ini pada Shizun. Setelah mendengarkan, dia tidak terlihat khawatir. Zhang He itu picik, selalu iri dengan posisiku. Harus waspada. Tapi, mengenai kita yang diracun, hanya kau, aku, dan Zhongzhu yang tahu. Dia mungkin hanya curiga. Tidak punya bukti. Aku tidak khawatir tentang itu. Aku menggelengkan kepala. Shizun, apakah kau tidak merasa bahwa masalah kita diracun ini sangat janggal? Kita keluar dari alam rahasia yang baru ditemukan. Seharusnya tidak ada bahaya. Bagaimana bisa begitu kebetulan ada jebakan kutukan, jantung yang sama, yang menargetkan atribut akar spiritual kita? Mendengar itu, wajah Shizun juga menjadi serius. Maksudmu, seseorang sengaja melakukannya? Sangat mungkin. Tatapanku menjadi dingin. Zhang He adalah tersangka terbesar. Pertemuan kultivasi ganda ke-6. Juga yang kita sepakati, adalah yang terakhir untuk membersihkan sisa racun sepenuhnya. Kali ini, kita tidak bersemangat seperti biasanya. Di kolam air panas, uap air mengepul. Shizun bersandar di pelukanku, ekspresinya sedikit linglung. Sebaliknya, racunnya telah terurai. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya langsung, suaranya sedikit bingung. Ya, apa yang harus kita lakukan? Racunnya telah terurai, kita tidak punya alasan lagi untuk harus berkultivasi ganda. Jadi, apakah kita akan kembali seperti dulu? Menjadi guru dan murid yang mematuhi ajaran moral? Atau memikirkan bahwa aku tidak akan bisa memeluknya seperti ini lagi? Menciumnya, hatiku terasa seperti dicabut. Kosong. Shizun, aku mengeratkan lenganku, memeluknya lebih erat. Aku tidak ingin menjadi muridmu lagi. Tubuhnya tersentak. Aku mengangkat wajahnya, menatap matanya. Aku mengatakannya kata demi kata. Aku ingin menjadi muridmu, Liu Ruoyan. Maukah kamu? Matanya langsung memerah. Air mata mengalir seperti mutiara yang terputus dari benang. Dia tidak menjawab, tetapi berjinjit. Dengan gerakan yang dalam dan canggung, dia mencium bibirku. Ciuman itu adalah jawaban terbaiknya. Kali ini, kultivasi ganda ini sangat harmonis dan sempurna. Kekuatan spiritual kita. Jiwa kita menyatu sepenuhnya, tidak terpisahkan. Ketika sisa-sisa terakhir dari mantra itu dihaluskan, kekuatan besar meledak dari dalam tubuh kita. Kultivasiku langsung menerobos hambatan tahap tengah inti emas, terus naik dengan cepat, dan stabil di tahap akhir inti emas. Dan Shizun, karena menerima berkah, tingkat tengah inti emasnya benar-benar stabil. Bahkan menunjukkan tanda-tanda akan menembus ke tahap akhir. Kami saling memandang, mata kami dipenuhi rahasia cinta yang tak terlukiskan. Namun, saat kami bersiap untuk berpakaian dan bangkit, susunan pertahanan gua tiba-tiba bergetar hebat. Seseorang sedang menyerang susunan itu dengan paksa. Aku dan Shizun saling pandang. Wajah kami sama-sama terkejut. Itu Zhang He. Kami buru-buru berpakaian dan bergegas keluar dari gua. Kami melihat di luar gua,
Zhang He memimpin puluhan anggota dari aula penegakan hukum. Menyerang susunan yang tidak bisa ditembus dengan gila-gilaan. Di belakang mereka, berdiri Zhongzhu yang tampak cemas. Zhang He, kamu gila. Beraninya kamu menerobos masuk ke gua sesepuh. Zhongzhu memarahi dengan marah. Zhongzhu, jangan memihak. Zhang He berkata dengan wajah bengis, menunjuk ke pintu gua. Teriak dengan penuh semangat, aku menyaksikan sendiri Ye Fen dan Junior Sister Liu melakukan perbuatan tercela di dalam gua. Kultivasi ganda terlarang. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Membersihkan sekte. Begitu kata-katanya jatuh, dengan suara, boom. Susunan itu berhasil ditembus. Zhang He tertawa penuh kemenangan dan menyerbu masuk, siap menyaksikan pertunjukan yang bagus. Namun, saat melihat aku dan Shizun yang berpakaian rapi dan berwajah dingin, senyum di wajahnya langsung membeku. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Tetua Zhang, kau datang ke kediamanku di tengah malam dengan membawa orang. Apa maksudmu? Suara Shizun sedingin es. Zhang He terkejut sesaat. Kau bilang kami berlatih teknik. Melakukan hal yang memalukan. Mana buktinya? Aku melangkah maju, menatapnya dingin. Aku mendengarnya sendiri. Dari dalam terdengar suara yang tidak senonoh. Wajah Zhang He berubah pucat pasi. Aku tersenyum mengejek. Kalau begitu, coba katakan. Suara apa itu? Itu suara wanita. Suara-suara seperti itu. Maksudmu yang ini? Aku menggerakkan tanganku, sebuah artefak aliran gambar melayang ke udara. Artefak itu segera menampilkan pemandangan di kolam air panas. Aku dan Shizun duduk berhadapan, khusyuk bermeditasi. Energi spiritual berputar di sekitar kami. Dan suara-suara yang disebut tidak senonoh itu jelas adalah suara teredam yang kami keluarkan saat energi spiritual berputar cepat. Karena tubuh menahan tekanan besar. Jelas, terang, dan terbuka. Tentu saja, ini adalah versi yang sudah kusiapkan sejak lama. Konten inti yang sebenarnya. Bagaimana mungkin aku menunjukkannya pada orang lain? Wajah Zhang He langsung berubah merah padam. Ini tidak mungkin. Yang kudengar tidak seperti ini. Dia menoleh ke arah Zhongzhu. Zhang He, apakah masih ada yang ingin kau katakan? Zhongzhu mengelus janggutnya. Menuduh sesama murid tanpa bukti, menerobos tempat terlarang. Apakah kau tahu kesalahanmu? Aku tidak salah, aku tidak salah. Zhang He jatuh berlutut. Zhongzhu, Anda juga telah ditipu oleh mereka. Mereka yang berlatih kultivasi ganda, jika tidak berlatih ganda, pasti akan mati. Mereka sekarang baik-baik saja, kultivasi mereka meningkat pesat. Jika bukan berlatih ganda, lalu apa? Dia akhirnya menunjukkan kelemahannya. Ternyata dia tahu segalanya. Bagaimana kamu bisa tahu tentang kultivasi ganda? Shizun dengan tajam menangkap celah dalam perkataannya. Wajah Zhang He berubah, menyadari dia keceplosan. Aku membacanya di sebuah kitab kuno. Benarkah? Aku tertawa dingin. Aku mengeluarkan sesuatu dari pelukanku. Kalau begitu, bagaimana kamu menjelaskan benda ini? Itu adalah pecahan dari sebuah jimat pelindung. Di atas pecahan itu terukir sebuah simbol yang sangat tersembunyi. Ini adalah pecahan jimat pelindung. Aku menemukannya di tepi jebakan alam rahasia beberapa waktu lalu. Melihat pecahan ini, wajah Zhang He langsung pucat pasi. Hari itu di alam rahasia, kaulah yang memasang jebakan. Kita memicu jebakan, hati yang sama. Aku berkata dengan dingin. Semua orang memandang Zhang He dengan tatapan terkejut dan jijik. Menuduh orang lain. Zhang He benar-benar panik dan berbalik ingin melarikan diri. Mau pergi? Terlambat. Kilatan dingin muncul di mata Shizun. Dengan lambaian tangan ramping, sebuah kerucut es dari kekuatan spiritual melesat lebih dulu, seketika membekukan dantian Zhang He. Zhang He menjerit kesakitan, jatuh terhempas ke tanah. Kultivasinya hancur. Semuanya telah berakhir. Setelah konspirasi Zhang He terbongkar, kultivasinya dihapuskan oleh Zhongzhu. Dia dijebloskan ke penjara sekte, tidak akan pernah bebas lagi. Badai di sekte telah berlalu. Semuanya telah berakhir. Shizun membuatkan aku secangkir teh, wajahnya menunjukkan kelegaan setelah bahaya berlalu. Ya, semuanya telah berakhir. Aku memegang tangannya yang memegang cangkir teh. Ya, semuanya telah berakhir. Aku menggenggam tangannya yang memegang cangkir teh. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Dia meronta sedikit, lalu lemas dalam dekapanku. Pipi meronanya memerah. Mulai sekarang, jangan panggil aku Shizun lagi. Dia membenamkan kepalanya di dadaku. Suaranya teredam. Lalu harus kupanggil apa? Shizun? Aku terkekeh jahil dan meniup telinganya. Telinganya langsung memerah. Dia mencubit pinggangku. Tapi cubitannya tidak kuat. Dasar penggoda. Aku tertawa terbahak-bahak dan mengangkatnya. Kami berjalan menuju ranjang es yang sangat kami kenal. Mau apa? Hari belum gelap. Dia mendesah pelan, meremas leherku. Racunnya memang sudah hilang. Tapi kultivasi kami baru saja menerobos. Batas kultivasi kami belum stabil, jadi kami perlu berlatih lebih banyak.
Untuk menguatkannya, omong kosong yang sangat serius. Dasar bajingan. Ya, aku memang bajingan. Kenapa? Murid perempuan di gua latihan. Seringkali mengagumi pemandangan musim semi sepanjang tahun.